Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Yahudi seringkali melanggar janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti janji untuk mengagungkan hari Sabtu dengan tidak melakukan urusan duniawi. Namun, meskipun sudah berjanji, mereka kerap kali melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang Yahudi telah diingatkan akan dosa mereka yang melanggar ketentuan dari hari Sabtu. Mereka telah mengetahui dengan jelas azab yang menimpa penduduk kampung tersebut. Namun, tetap lalai terhadap perintah Allah dan melanggar janji serta kesepakatan yang telah mereka ikrarkan. Kesepakatan tersebut mencakup kewajiban untuk mengagungkan hari Sabtu dan menaati segala perintahnya. Dengan demikian, pelanggaran mereka bukan hanya ketidakpatuhan terhadap aturan, tetapi juga pengkhianatan terhadap komitmen spiritual yang telah mereka buat. Perintah untuk menghormati hari Sabtu adalah salah satu dari banyak perintah yang harus mereka jalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpatuhan ini menunjukkan kelalaian yang serius dan berulang dalam menjalankan kewajiban religius mereka, sehingga mengundang murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa aturan mengenai hari Sabtu telah ditetapkan secara khusus bagi kaum Yahudi. Ironisnya, meskipun mereka mengetahui kewajiban tersebut, mereka masih berupaya mencari cara untuk mengelak dari larangan ini. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan menyiapkan jaring dan perangkap ikan sebelum hari Sabtu, sehingga pada hari Sabtu mereka tetap bisa menangkap ikan tanpa secara langsung melanggar larangan tersebut. Ini adalah bentuk kelicikan dan tipu muslihat untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini menunjukkan betapa jauhnya mereka dari kepatuhan dan kejujuran dalam menjalankan perintah Allah. Meskipun secara teknis mereka mungkin merasa tidak melanggar aturan, niat dan tindakan mereka jelas-jelas menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakjujuran. Mereka mencoba memanipulasi aturan untuk kepribadian mereka, mengabaikan esensi dari perintah Allah untuk mengagungkan hari Sabtu dan beristirahat dari segala aktivitas duniawi. Ibnu Katsir menekankan bahwa tindakan mereka ini bukan hanya sebuah pelanggaran fisik, tetapi juga pengkhianatan spiritual. Mereka tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga merusak integritas moral dan religius mereka sendiri. Hal ini menunjukkan betapa mereka telah menyimpang dari jalan yang benar, mengedepankan kepentingan duniawi di atas ketaatan dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Buya Hamka dalam penafsirannya atas ayat tersebut menyoroti bagaimana sekelompok Bani Israel melanggar perintah untuk memuliakan hari Sabtu, yang merupakan salah satu janji mereka dengan Tuhan. Memuliakan hari Sabtu bukan hanya tentang istirahat dari pekerjaan duniawi, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kecerdikan mereka mencari celah untuk memutar hukum dengan licik. Mereka mencoba menghindari larangan ini dengan berbagai cara. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah dengan menyiapkan jaring dan perangkap ikan sebelum hari Sabtu tiba, sehingga ikan-ikan akan terperangkap tanpa mereka harus bekerja pada hari yang sakral tersebut. Beberapa ahli tafsir menyebutkan lokasi kejadian sebagai Danu Tabriyah, sementara yang lain menyebut Ailah atau Madian. Namun, menurut Buya Hamka, tempat kejadian sebenarnya tidaklah begitu penting, karena perilaku semacam itu dapat terjadi di mana saja, di mana ada usaha untuk melakukan aturan-aturan yang ditetapkan. Mereka menurut ahli tafsir tinggal di tepi pantai dan dilarang untuk melakukan aktivitas seperti mengail atau memukat pada hari Sabtu. Semua pekerjaan harus dihentikan pada hari tersebut. Buya Hamka menekankan bahwa inti dari perintah ini adalah pengabdian dan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencoba mencari celah dalam hukum dengan secara licik, mereka sebenarnya mengkhianati esensi dari ibadah itu sendiri. Perilaku semacam ini tidak hanya mencerminkan ketidaktaatan, tetapi juga menunjukkan kurangnya integritas dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah.
Mereka lebih memilih mengikuti nafsu dan keinginan duniawi mereka daripada memenuhi kewajiban spiritual yang telah mereka janjikan kepada Allah. Namun, mereka menggunakan akal buruk dengan memasang jaring pada petang Jumat, kemudian mengangkatnya pada hari Ahad. Mereka mengetahui bahwa pada hari Sabtu ikan-ikan cenderung tidak akan terjaring atau terpukat, sehingga mereka mencoba untuk memanfaatkan situasi ini. Ini menunjukkan betapa mereka mencoba untuk memanipulasi hukum Allah demi keuntungan duniawi mereka sendiri. Kisah ini menyoroti bahaya dari sikap licik dan manipulatif dalam menjalani kehidupan, serta pentingnya menghormati dan mematuhi perintah-perintah Allah dengan tulus dan ikhlas. Ini juga memberikan pelajaran tentang keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperlakukan hamba-hambanya, serta bahwa akhirnya tidak ada yang dapat lolos dari keadilannya yang maha sempurna. Pada ayat tersebut terungkap bahwa ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel mengamanatkan pentingnya mengkhususkan satu hari dalam seminggu bagi mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah, dengan tujuan mensucikan hati dan pikiran mereka tentunya. Mereka diinstruksikan untuk berzikir, bertahmid dan bersyukur atas segala karunia dan nikmat Tuhan, serta untuk melakukan sholat dan amalan-amalan yang baik dan soleh. Hari tersebut diwajibkan untuk dijadikan momen eksklusif untuk menyucikan diri dari urusan duniawi, menjadikannya waktu yang khusus untuk menghadirkan diri sepenuhnya dalam ibadah dan refleksi spiritual. Namun, ironisnya sebagian Bani Israel melanggar perintah tersebut dengan tidak memuliakan hari Sabtu. Perilaku ini menunjukkan sikap yang sombong dan licik karena mereka merasa bangga atas kemampuan mereka untuk mempermainkan janji Allah. Mereka telah menyimpang dari jalan yang benar dan melakukan manipulasi terhadap aturan-aturan ilahi demi kepentingan mereka sendiri. Ini adalah pengingat bagi kita semua tentang bahaya dari kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap perintah-perintah Allah, serta tentang pentingnya tulus dalam menjalankan ketaatan dan pengabdian kepadanya. Ketika hari Sabtu datang dan ikan-ikan melimpah seperti biasanya, mereka, orang-orang Yahudi, dengan cerdik menyiapkan jaring-jaring dan perangkap-perangkap mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa ikan-ikan telah terjerat dalam perangkap itu, mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan ikan-ikan itu. Bahkan tidak ada satupun ikan yang luput dari jeratan tersebut selama hari Sabtu. Namun, begitu malam tiba dan hari Sabtu berakhir, mereka dengan leluasa mengambil ikan-ikan yang terangkap tersebut. Tindakan mereka yang cerdik ini mencerminkan sifat kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap perintah Allah. Dalam respon terhadap perbuatan mereka yang menentang kebenaran Allah, mengutuk mereka dengan mengubah wujud mereka menjadi kera. Ya, kera sebagai binatang yang rupanya mirip dengan manusia namun memiliki hakikat yang berbeda, menjadi simbol yang sempurna bagi ketidakjujuran dan ketidakpatuhan mereka. Pengutukan ini bukan hanya sekedar perubahan fisik, tetapi juga mencerminkan hukuman spiritual atas kejahatan mereka. Meskipun tindakan mereka mungkin terlihat benar secara lahiriah, namun dalam batiniahnya mereka jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan mereka yang licik dan tipu daya akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang mereka lakukan. Al-Aufi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat Al-Baqarah ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sebagian dari Bani Israel diubah menjadi kera dan babi sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang melanggar perintahnya. Terdapat dugaan bahwa para pemuda ini di antara mereka dihukum dengan dijadikan kera, sementara orang-orang yang lebih tua di antara mereka dihukum dengan dijadikannya babi. Penafsiran ini disebut pula oleh Syaiban An-Nahwi yang meriwayatkan dari Qatadah, menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa kaum Yahudi diubah menjadi kera yang memiliki ekor, meskipun sebelumnya mereka adalah manusia yang terdiri dari kalangan pria dan wanita. Hukuman yang diberikan kepada mereka tidak hanya sekedar perubahan fisik, tetapi juga melambangkan kehinaan dan penurunan martabat atas perbuatan-perbuatan mereka yang menentang ketentuan Allah. Perubahan menjadi kera dan babi juga menegaskan bahwa mereka telah kehilangan sifat-sifat yang menjadikan mereka manusia, seperti akal sehat dan kepatuhan terhadap aturan ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap perintah Allah akan mendapat balasan yang sesuai.
baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Ini juga menjadi peringatan bagi umat manusia agar senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan serta penyimpangan dari petunjuknya. Ibnu Abu Haytham dalam riwayatnya meriwayatkan melalui serangkaian perantara yang panjang. Ali bin Hasan menyampaikan kepada mereka. Yang menerima cerita itu adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Rabi'ah di Masisiyah, yang kemudian menceritakan kepada mereka Muhammad ibnu Muslim At-Taifi adalah sumber berikut dalam rantai riwayat ini, dan dari Ibnu An-Nujaih dari Mujahid yang pada gilirannya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dalam riwayat tersebut menyatakan bahwa nasib orang-orang yang melakukan perburuan di hari Sabtu adalah terkutuk menjadi kera. Ini menunjukkan sifat serius dan ketegasan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Hukuman itu tidak hanya sebatas menjadi kera dalam penampakan fisik, tetapi juga mencakup kebinasaan dan kepunahan keturunan mereka. Tafsir ini menggarisbawahi betapa besar dan seriusnya pelanggaran terhadap perintah Allah, terutama terhadap hari Sabtu yang diwajibkan bagi Bani Israel untuk dihormati dan dijalankan. Dengan penuh kepatuhan, penghukuman yang diberikan Allah kepada mereka sebagai hikmah dan peringatan bagi umat manusia agar selalu berpegang teguh pada aturan-aturan ilahi dan menjauhi segala bentuk kemaksiatannya. Kata Israel sendiri memiliki makna yang mendalam dalam konteks spiritual, mengandung arti hamba Allah atau manusia pilihan. Ini adalah panggilan yang seolah-olah Allah hendak mengingatkan mereka akan kedudukan istimewa mereka di hadapannya, seperti panggilan Bani Abdullah atau Bani Safwatullah, yang masing-masing merujuk kepada keturunan Allah yang dipilih atau keturunannya yang terpilih. Namun, ironisnya dalam perjalanan panjang mereka, Bani Israel justru seringkali melanggar perintah-perintah dan janji-janji Allah yang menyebabkan penderitaan dan pusingan bagi para pemimpin mereka, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Meskipun Allah memberikan panggilan yang mengandung kehormatan dan peringatan tersebut, Bani Israel seringkali terjebak dalam siklus pelanggaran dan kesesatan. Terminologi Bani Israel sering disebutkan dalam Al-Quran sebagai pengingat akan sejarah mereka dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah-kisah mereka. Di dalam Al-Quran, misalnya kita dapat menemukan istilah Isra atau Asri, seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1, yang mengacu pada perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ayat ini mencerminkan pentingnya keberanian spiritual dan pengabdian yang tinggi, namun juga mengingatkan kita bahwa kehormatan tersebut harus diikuti dengan kepatuhan dan pengabdian yang sesuai kepada Allah. Peristiwa Isra Mi'raj juga menjadi bukti nyata akan kekuasaan dan kemurahan Allah serta kebesarannya yang tak terbatas. Ini merupakan pengajaran bagi Bani Israel serta bagi seluruh umat manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya, taat kepadanya, dan mengambil pelajaran dari sejarah dan ajaran-ajarannya. Dari ayat yang disebutkan kita bisa meraih pemahaman bahwa istilah Isra memiliki makna perjalanan di malam hari. Oleh karena itu, secara bahasa Bani Israel dapat diartikan sebagai kumpulan atau orang-orang bangsa yang datang yang diperjalankan di malam hari. Ini bisa dipahami secara harfiah sebagai perjalanan fisik dalam kegelapan malam, namun juga memiliki dimensi simbolis yang mengarah pada perjalanan spiritual atau perjalanan yang tidak biasa. Sejarah kaum Yahudi sangat terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka mengalami masa ketertindasan di bawah kekuasaan Fir'aun di Mesir. Fir'aun dengan kesombongan dan ketidakberimanan yang tinggi, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, mengklaim kedaulatan dan kekuasaan yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Maudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai siksaan dan cobaan kepada Bani Israel sebagai akibat dari dosa-dosa mereka yang sudah mencapai taraf yang tidak bisa ditoleransi lagi. Azab-azab Allah tersebut merupakan bentuk teguran dan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan beberapa azab tersebut turun kepada mereka ketika mereka masih hidup di dunia, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang mereka lakukan dan betapa besar kemurkaan Allah terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya. Ini memberikan pelajaran yang dalam bagi kita semua bahwa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci
untuk mendapatkan rahmat-Nya. Sementara pelanggaran terhadapnya akan berujung pada hukuman dan kesengsaraan. Sejarah Bani Israel juga mengingatkan kita akan pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran ilahi dalam menjalani kehidupan ini. Ketika Bani Israel melanggar perjanjian dengan Nabi Musa dan menyembah anak sapi, mereka mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi Musa meninggalkan mereka untuk waktu yang singkat, dan pada saat itu mereka berpaling dari ajaran Tuhannya dan menyimpang ke jalan kesesatan dan menyembah patung anak sapi. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hukuman yang berat dengan memerintahkan mereka untuk berperang satu sama lain. Dengan saling membunuh ini adalah siksaan dan kesengsaraan yang sangat berat yang menimpa Bani Israel, menyebabkan mereka terjebak dalam kehancuran dan keputusasaan. Mereka tidak lagi mampu menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mereka ciptakan dengan tindakan-tindakan mereka yang melanggar perintah Allah. Situasi ini mencapai puncaknya ketika mereka mulai bertarung dengan pisau. Bahkan beberapa orang mengangkat senjata tajam. Mereka saling membunuh tanpa belas kasihan sehingga pertumpahan darah menjadi hal lazim di antara mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadilannya yang agung memberikan kemungkinan untuk bertaubat kepada mereka. Ketika Dia mengizinkan mereka untuk berpuasa dengan tindakan mereka, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka kesempatan untuk menyesali perbuatan mereka dan kembali kepadanya. Bagi siapapun yang hidup setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi bagi mereka yang gugur dalam pertempuran tersebut, Allah akan menjadi saksi atas pengorbanan mereka. Ini menunjukkan betapa besar kemurahan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan peluang taubat kepada hamba-hambanya yang sesat, sambil tetap menegakkan keadilannya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Bani Israel dengan larangan untuk berburu pada hari Sabtu, yang merupakan hari Sabat atau hari suci bagi mereka. Namun, untuk menguji kesabaran dan kepatuhan mereka, Allah menambahkan ujian dengan membuat paus yang lebih banyak muncul pada hari Sabtu dan lebih sedikit pada hari-hari lainnya. Hal ini menyebabkan Bani Israel harus berburu dengan susah payah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di tengah-tengah ujian ini, sekelompok orang Yahudi menggunakan tipu daya untuk menipu perintah Allah. Mereka secara licik berburu ikan paus pada hari Sabtu dan memaksanya untuk dimakan pada hari-hari lainnya, mencoba menghindari larangan yang telah ditetapkan. Allah dalam keadilannya yang maha sempurna tidak membiarkan tindakan ini. Dia mengubah mereka yang melanggar perintahnya menjadi kera, bentuk hukuman yang sesuai dengan pelanggaran mereka. Sebuah kera di antara mereka bahkan memiliki pengetahuan tentang manusia dan mencoba berkomunikasi dengan kerabat manusia. Namun, kerabat manusianya menolak mengakui kera tersebut karena tidak mengenalnya lagi, menunjukkan bahwa hukuman yang diterima mereka tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup perubahan identitas dan pemisahan dari manusia. Kisah ini menegaskan pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta menunjukkan bahwa tipu daya dan pelanggaran terhadapnya tidak akan luput dari hukumannya. Ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya integritas dan kesetiaan terhadap nilai-nilai spiritual, bahkan di tengah ujian dan godaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran, kitab suci umat Islam, memberikan gambaran yang kompleks tentang Bani Israel, menggambarkan mereka sebagai sebuah komunitas yang terdiri dari dua individu. Yang pertama, ada sekelompok dari mereka yang dikenal sebagai orang-orang beriman yang taat kepada Allah dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Mereka menjalani kehidupan mereka dengan mengikuti ajaran-ajarannya, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan spiritualisme, serta berusaha untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Namun di sisi lain, Al-Quran juga menyoroti sebagian besar Bani Israel yang terjerumus dalam sifat-sifat tercela dan perilaku yang tercela karena keburukan mereka. Mereka mungkin telah mengabaikan ajaran-ajaran ilahi, menyimpang dari jalan yang benar, dan terlibat dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam karakter dan perilaku Bani Israel, seperti yang tercermin dalam berbagai kisah dan pengajaran dalam Al-Quran. Ini juga menegaskan bahwa keimanan dan ketakwaan
bukanlah ciri yang melekat pada suatu kelompok etnis atau bangsa tertentu, tetapi merupakan hasil dari puluhan individu dan tindakan mereka sendiri. Dengan menggambarkan dua jenis Bani Israel ini, Al-Quran memberikan pelajaran yang mendalam tentang pentingnya moralitas kepatuhan dan kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengingatkan kita bahwa keberagaman karakter dan perilaku manusia ada di mana-mana, dan bahwa yang paling penting bukanlah latar belakang atau identitas kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk hidup dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan baik. Dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 13 yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebelum memaparkan ayat tersebut, Al-Quran mengingatkan kita tentang berbagai perjanjian dan fakta yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat manusia. Salah satu perjanjian yang paling penting adalah perjanjian untuk tunduk dan patuh pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Allah juga memerintahkan kita untuk menghormati dan mematuhi perjanjian dengan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Buya Hamka dalam tafsirnya mengarahkan perhatian pada pangkal surat Al-Ma'idah ayat 13 yang menyebutkan karena mereka melanggar janjinya. Ini menyoroti keseriusan dalam menjaga janji yang telah dibuat, baik antara manusia maupun antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab-kitab perjanjian yang tersebar zaman sekarang, banyak janji-janji yang terikat antara Bani Israel dan Allah. Mereka berjanji untuk mematuhi 5 perkara tertentu, dan Allah pun merespon janji tersebut dengan janjinya sendiri, yaitu akan selalu bersama mereka, melindungi mereka dari kejahatan, dan memberi nikmat surga kepada mereka. Hal ini menggambarkan bagaimana pengkhianatan terhadap janji-janji yang dibuat dengan Allah dapat membawa konsekuensi yang serius. Mereka terus-menerus melanggar janji-janji tersebut, akhirnya mendapati hati mereka menjadi keras dan makin terjerumus dalam kesesatan. Ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga janji-janji kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan konsekuensi yang mungkin timbul jika kita melanggar janji tersebut. Jelasnya daripada ayat di atas 5 janji tersebut adalah: janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, ucaplah kata-kata yang baik, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Dari ayat tersebut kita bisa merangkum 5 janji yang telah dibuat antara Bani Israel dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya 5 janji ini tidak hanya terletak pada aspek ibadah semata, tetapi juga dalam membentuk moralitas dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi janji-janji ini, Bani Israel diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berempati, dan berkeadilan, serta memperkuat hubungan vertikal dengan Allah melalui ibadah yang konsisten. Kutukan dan laknat Allah tidak hanya merupakan hukuman yang berlaku bagi yang bersalah di masa lampau, tetapi jejaknya harus berlanjut dan mencapai generasi-generasi berikutnya. Kondisi ini disebabkan oleh kebanggaan yang masih dipertahankan oleh keturunan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bahkan ada yang secara membabi buta membela tindakan-tindakan tersebut. Fenomena ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh dari kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu, yang terus membayangi keturunan mereka. Konsep hati yang telah kesat mencerminkan kondisi spiritual yang membatu dan keras, sulit untuk menerima kebenaran dan berubah. Satu-satunya jalan untuk mengubah hati yang kesat adalah dengan jalan tobat, yaitu penyesalan yang tulus dan komitmen untuk berubah. Namun, perubahan ini tidaklah mudah, terutama jika sikap keras kepala dan kebanggaan terus dipertahankan. Ayat ini juga mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa selain dari mengubah isi kitab mereka sendiri, Bani Israel telah banyak melupakan ajaran-ajaran tersebut karena hati mereka telah kesat. Sikap pengkhianatan terhadap ajaran Allah masih terus terjadi hingga saat ini, menjadi bukti bahwa pembelajaran dan sejarah dan kepatuhan terhadap Allah sangatlah penting. Dengan demikian, pesan yang disampaikan dalam ayat ini adalah pentingnya introspeksi diri,
kesediaan untuk mengakui kesalahan, dan komitmen untuk berubah menuju kebaikan. Hanya dengan itulah kita dapat menghindari kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala serta mencapai keselamatan dan kedamaian baik di dunia maupun di akhirat. Kisah ini diambil dari kisah Israiliyat. Jadi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.